Baiklah, aku akan memanggil media dan kamu harus melakukan klarifikasi, kata Kelvin. Jangan lakukan itu, sela Elisa. Kelvin menyipitkan matanya. Dia merasa Elisa terlalu lembut. Dia seharusnya marah pada orang yang telah mengkhianati kepercayaannya. Namun dia masih saja bersikap rendah hati. Elisa, sangat penting untuk membersihkan namamu, karena itu juga berpengaruh pada perusahaan. Aku tahu itu, tapi jika membiarkan Eva mengakuinya di depan umum, maka karirnya akan hancur. Wajah Kelvin berangsur menjadi gelap. Lalu kamu akan merelakan nama baikmu? Tentu saja tidak. Tapi ini bukan salah Eva seluruhnya. Aku tidak ingin dia memasang badan dalang di balik ini, harusnya membayar semuanya. Baiklah, kalau begitu kita akan menjadi musuh untuk sementara waktu. Elisa mengangguk karena ia sudah bisa menebak jalan pikiran Kelvin. Namun Eva tertegun. Dia menatap pasangan itu dengan penuh kebingungan. Elisa akhirnya menjelaskan apa yang seharusnya ia lakukan, hingga akhirnya ia mengerti. Setengah jam kemudian, Elisa kembali ke kantornya dengan wajah yang tampak muram. Dia mengemasi barang-barang di meja kerjanya di bawah tatapan dan bisik-bisik para pegawai lain. Ia dikeluarkan, bukan? Sepertinya begitu. Mungkin bos sangat marah karena dia ternyata hanya seorang plagiator, jawab pegawai lain. Margaret yang sebenarnya berada di divisi lain segera menghampiri ruang kerja Elisa. Begitu mendapatkan kabar bahwa Elisa kembali ke kantornya untuk mengemasi barang. Apakah kamu dipecat? Tanya Margaret menghampiri Elisa dengan wajah arogan. Aku tidak akan berada di kantor ini lagi, karena aku sudah mendapatkan kantor baru di lantai paling atas, lanjut Elisa di dalam hatinya. Margaret tersenyum dengan sombong. Semula ia tidak berani menyinggung Elisa secara terbuka karena statusnya sebagai wanita Kelvin. Namun setelah wanita ini dibuang oleh Kelvin karena menjadi plagiator, sudah cukup membuktikan bahwa Elisa tidak berarti apapun. Dengan statusmu yang telah buruk di industri desain, aku yakin kamu tak akan mendapatkan pekerjaan lagi, ejek Margaret. Tapi jika kamu kesulitan mencari pekerjaan, aku bisa menawarkanmu pekerjaan sebagai pemandu lagu. Kurasa kamu cukup ahli untuk merayu, lanjutnya dengan nada sarkas. Elisa menatap tajam ke arah Margaret. Sepertinya kamu tahu betul dunia pemandu lagu. Apakah kamu sudah pernah menjalani operasi itu sebelumnya? Jaga ucapanmu. Aku bukan wanita yang rela naik keranjang pria untuk bisa mengandung anak orang kaya. Kata-kata Margaret keras. Ia sengaja agar ejekannya pada Elisa didengar semua orang. Karma akan memperlihatkan siapa wanita yang busuk, kata Elisa sambil melangkah pergi dengan kardus di tangannya. Sementara itu Margaret mendapatkan pesan dari Eva untuk menemuinya di aula milik kantor. Ia segera menuju ke aula yang berada di lantai pertama itu. Ruangan ini sering dipakai untuk seminar atau rapat bersama dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Apa yang kamu katakan pada bos sampai kamu bisa membuatnya memecat Elisa? Margaret masuk ke ruangan dengan lampu yang hanya masih dinyalakan dengan pencahayaan yang redup. Eva berdiri di depan, tepat di sebuah panggung kecil. Aku sudah menempatkan semua kesalahan padanya. Sekarang serahkan foto-fotoku. Margaret menyeringai. Ia tertawa cukup lama. Kamu tidak perlu khawatir, foto itu tidak pernah ada. Aku cukup mabuk malam itu dan lupa untuk memotretmu saat kamu berakhir dengan pria asing di bar. Wajah Eva yang memerah. Ia memiliki keinginan untuk mencekik wanita ini hingga kerongkongannya hancur. Dia adalah orang yang telah menipunya dan membuatnya berakhir dengan pria asing. Lalu ia juga telah membuat ia menjadi seorang yang mengkhianati rekan kerjanya sendiri. Jadi kamu mempermainkanku. Kalau begitu aku akan mengatakan bahwa kamu adalah dalang yang telah memerasku untuk menukar desain Elisa, ancam Eva. Margaret tertawa semakin keras.
Eva, kamu tidak punya bukti untuk menuduhku. Lagi pula jika kamu mengatakan kebenarannya, maka karirmu akan hancur. Lebih baik kamu diam dan menjadi gadis yang manis. Tidak akan ada yang tahu selama kamu tidak membuka mulut. Kenapa kamu begitu percaya diri? Tidak ada yang tahu, tanya Eva dengan tatapan ambigu. Tiba-tiba Margaret melihat tatapan menakutkan Eva yang penuh keyakinan, dan ia mulai merasakan ada yang tidak beres. Eva, apa kamu merekamku? Berikan ponselmu. Margaret berusaha meraih ponsel Eva, namun yang terjadi berikutnya adalah seluruh lampu di aula itu menyala. Tak hanya itu, ia kemudian diserang dengan kilatan flash dari banyak kamera yang memotretnya. Duduk di bangku atas tribun bangku adalah Kelvin dan beberapa wartawan yang sudah ia datangkan. Mereka berada dalam sudut gelap tanpa pencahayaan dan baru akan terlihat ketika lampu menyala seperti sekarang. Tubuh Margaret menjadi merinding. Ia tidak menduga dirinya kini telah jatuh ke dalam perangkap dan mengekspos dirinya sendiri. Jadi apakah benar bahwa Anda adalah dalang yang telah memerintahkan asisten desainer Rain untuk mengganti desain produknya? Cecar wartawan menghampiri Margaret. Apa motif Anda melakukan hal itu? Apakah Anda memiliki dendam dengan desain Rain? Wanita itu menggeleng dengan wajah yang pucat. Tidak, ini semua hanya jebakan. Aku telah dijebak. Rain sendirilah yang menjadi penjiplak. Namun sekarang ia mencari kambing hitam. Nona, apa yang Anda bicarakan dengan teman Anda barusan telah disiarkan secara live. Jadi Anda tidak bisa mengelak lagi. Margaret menegang. Kakinya lemas hingga ia hampir ambruk ke lantai. Dia menyapukan pandangannya ke sekeliling, namun yang paling membuatnya takut adalah tatapan Kelvin yang menakutkan seperti iblis. Kelvin berdiri di samping Elisa. Ia mengalungkan lengannya di bahu Elisa. Saat menatap Margaret, ia seperti seorang algojo melihat korbannya. Namun ketika ia menatap Elisa, dia akan memiliki tatapan yang hangat. Jadi, dia pernah memfitnahku memiliki anak dengan Rebecca? Tanya Kelvin pada Elisa. Elisa mengangguk. Iya, dia mengatakan itu bersama temannya saat aku di bilik kamar mandi. Kalau dipikir-pikir sebenarnya ia pasti sengaja mengatakan itu karena mengetahui aku berada di dalam bilik. Kamu seharusnya mengatakan padaku sejak lama. Setidaknya aku akan memberinya pelajaran lebih awal. Jadi kita tak akan melewati krisis seperti sekarang. Elisa tersenyum canggung. Maaf, katanya sambil menatap Kelvin dengan mata berkedip seperti seekor kucing kecil yang imut. Kelvin mencubit ujung hidung Elisa. Jangan tunjukkan ekspresi wajah seperti itu pada sembarang orang. Kelvin membawa Elisa pergi. Setelah itu anak buah Kelvin yang tampak ganas masuk dan menyeret Margaret pergi. Wanita itu ketakutan. Ia lebih suka dibawa pergi oleh anggota polisi ketimbang anak buah Kelvin ini. Eva keluar dari perusahaan. Saat sampai di luar ruangan, ia menarik nafas lega sambil mendongak ke langit. Ia telah menaruh surat pengunduran diri di mejanya karena merasa tak percaya diri lagi bekerja di sini setelah apa yang ia lakukan. Ia menatap tempat kerjanya untuk terakhir kali dengan tatapan yang redup. Beberapa saat kemudian sebuah mobil Bentley berhenti di depannya. Dua pria keluar dari mobil itu, namun salah satunya yang mengenakan masker dan topi tiba-tiba berhenti saat mengenali wajah Eva. Kau wanita pencuri yang berani menggigit bibirku dan bahkan jaket berisi dompetku 4 hari lalu kan? Tanya Michael menghampiri Eva. Pupil mata wanita itu melebar. Dia tidak bisa melihat wajah pria ini dengan jelas, tapi saat pria ini menyebutkan tentang dompet dan menggigit bibir, wajah Eva menjadi tegang. Ia segera melarikan diri di hadapan Michael.
Michael berusaha mengejarnya, namun Eva dengan cepat menghentikan taksi dan masuk ke dalam, meninggalkan Michael yang membeku di jalan. Sialan, Kenan menghampirinya sambil menepuk bahu Michael. Tidak perlu mengejarnya. Sepertinya ia pegawai di kantor Kelvin. Cukup mudah untuk membuatmu tahu identitasnya. Michael mengangguk setuju. Aku akan memberinya pelajaran atas apa yang telah ia lakukan padaku. Apakah dia wanita yang beberapa hari lalu merobek bibirmu dan membuatmu tidak bisa makan dengan baik? Michael melirik Kenan yang berbicara dengan nada penuh ejekan. Dia berlari keluar dari kamar hotel dengan hanya mengenakan jaketku dan membawa dompetku yang ada di dalam sakunya. Dia wanita paling aneh yang pernah kutemui. Di dalam taksi, Eva menarik nafas lega begitu memastikan bahwa taksinya tidak diikuti. Ia bersandar di jok mobil dengan wajah kelelahan sambil menyapukan keringat di dahinya dengan tisu. Malam itu, saat dijebak oleh Margaret, ia memeluk pria acak di sebuah bar. Dia tidak ingat apapun setelah itu, tapi pagi hari ketika bangun, ia telah berada di sebuah hotel dengan kamar presiden suite yang berada di seberang bar. Di sampingnya ada pria tampan yang sedang memeluk pinggangnya. Wajahnya tampak familiar, namun pikiran Eva yang masih berkabut tidak bisa mengenalinya dengan jelas. Butuh beberapa saat ketika pikiran Eva mulai jernih dan mengingat bahwa pria ini adalah artis terkenal. Ia tersenyum cerah karena mengira ia pasti sedang bermimpi tidur dengan seorang superstar. Eva menatap wajah Michael seperti gadis yang tergila-gila pada idolanya. Jemarinya menyentuh wajah Michael saat kulit jarinya bersentuhan dengan wajah terawat dan tampan pria ini. Ia meledak dengan kebahagiaan. Kenapa rasanya sangat nyata? Mimpi seperti apa ini? Pria yang tertidur itu merasa geli ketika wajahnya ia perlahan membuka matanya. Saat ini dia orang itu saling menatap satu sama lain. Eva tersenyum cerah. Dia tak menyangka bahkan dalam mimpi wajah pria ini tampak nyata, seolah dalam kualitas HD, format video dalam kualitas tinggi. Apa kamu menginginkannya lagi? Tanya Michael sambil meraih pergelangan tangan Eva. Eva membeku. Cengkeraman tangan Michael begitu nyata hingga membuatnya linglung. Sementara itu bagi Michael, diamnya wanita ini adalah persetujuan. Ia segera dan pupil mata Eva melebar karena terasa begitu nyata. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan mimpi. Tangannya mendorong Michael untuk bisa lepas dari jerat pria ini. Namun itu justru memicu Michael yang justru dengan semakin keras. Eva menggigit membuat pria itu lengah. Ia lalu berusaha melarikan diri, namun dia melihat semua pakaiannya tercecer di lantai. Ia melihat jaket di atas sofa dan segera memakainya sambil menyahut tasnya karena tidak punya waktu untuk mengenakan pakaiannya satu persatu. Michael bangkit dari ranjang. Ia memiliki keinginan untuk mengejarnya, namun kondisinya sekarang tidak memungkinkan. Sebagai artis, dia juga harus berhati-hati agar tidak ada yang memotret dirinya. Eva masuk ke lift. Jaket Michael sangat besar. Panjangnya saat dikenakan Eva menutupi hingga tepat di atas lututnya. Meski orang tak akan menyadari bahwa di dalam jaket wanita ini tak mengenakan satu apapun dalam, namun Eva merasa tak nyaman. Dia berjalan dengan menyilangkan kedua tangan. Setelah sampai di lobi, ia menghentikan taksi dan begitu sampai di rumah, dia baru menyadari di dalam jaket terdapat dompet pria tadi, namun dia tidak tahu cara mengembalikannya. Siapa yang menggigitmu?
tanya Kenan saat menghampiri Michael di hotel. Ia mendapatkan telepon dari temannya yang mengatakan ia membutuhkan bantuan secepatnya. Saat masuk ke kamar, Kenan terkejut melihat bibir temannya bengkak dan sobek. Kamar juga tampak berantakan dengan baju yang berserakan. Michael duduk di meja dengan kaki tersilang. Ia hanya mengenakan handuk dengan model kimono untuk menutupi dirinya. Kerutan di wajahnya begitu dalam yang menunjukkan ia sedang kesal. "Kenapa kamu tidak menjawab? Apakah kamu malu?" ajak Kenan. Wanita itu terlihat menggemaskan semalam. Ia tiba-tiba memelukku di bar dan bersikap genit seperti kucing kecil di tengah jalan yang memohon untuk dibawa pulang. Tapi saat pagi hari ia sudah berubah menjadi anjing yang menggigit tuan yang membawanya pulang. Kenan tertawa terbahak-bahak mendengar Kenan memberikan perumpamaan kucing dan anjing. "Kenapa kamu tertawa di atas penderitaanku? Apakah kamu tahu, dengan bibir seperti ini aku tidak akan bisa syuting sampai beberapa hari. Bukankah kamu memintaku ke sini untuk menertawakan kemalanganmu?" tanya Kenan di sela tawanya. Michael memiliki keinginan untuk menghajar Kenan, namun ia masih membutuhkan bantuannya. "Bayar kamar hotelnya." "Aku tidak bisa melakukan pembayaran karena wanita itu kabur dengan membawa dompetku. Lebih parahnya lagi, ponselku terbawa asistenku." Michael menghubungi Kenan melalui telepon hotel. Ia tak bisa mengingat nomor telepon asistennya, namun hafal di luar kepala nomor Kelvin dan Kenan. Kenan tertawa semakin kencang, bahkan ia sampai memegangi perutnya. "Astaga, bukan hanya kamu telah digigit oleh wanita itu, tapi kamu juga dirampok. Lain kali jangan bawa lagi wanita acak tidur. Popularitas yang kamu miliki cukup untuk membuatmu bisa mendapatkan artis lain yang asal-usulnya jelas." "Diam," bekik Michael. Kenan mengatupkan kedua bibirnya untuk menahan tawa hingga pipinya mengembung dan hampir meledak. Semalam ia juga tidak tahu kenapa dirinya tak bisa menahan diri saat wanita itu memeluk dirinya dan menggodanya.